Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Dadakan Channel. Kali ini saya sedang membakar sate nih. Tetapi membakar sate kali ini tampaknya sedikit berbeda, karena kita menggunakan arang sebagai alat untuk membakar. Pemakaian arang di dalam membakar sate bukan tanpa alasan. Sate yang dibakar menggunakan arang memiliki sejumlah kelebihan loh. Sate yang dibakar dengan arang memiliki aroma yang lebih keluar. Bahan arang yang bagus biasanya dari kayu sengon atau kayu mahoni. Namun, arang kualitas bagus tersebut mulai cukup sulit didapatkan. Kelebihan sate yang dibakar menggunakan arang, aroma wanginya akan keluar. Pasalnya, arang menggunakan api kecil yang konstan. Hal tersebut lebih kurang sama seperti teknik slow cooking. Cara memasak dengan seperti ini biasanya membuat tekstur daging akan lebih empuk. Kemudian, kelebihan selanjutnya adalah sate akan matang secara merata. Sate yang dibakar menggunakan arang, matangnya akan lebih merata. Lagi-lagi karena kompor arang menghasilkan api yang tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil, sehingga suhunya pas. Terkait awet tidaknya penggunaan arang, tergantung jenis kayu yang dipakai. Misalnya menggunakan arang dari kayu bertekstur keras, biasanya akan lebih awet. Api arang tidak akan mati walaupun terkena kecap. Kemudian, membakar sate menggunakan arang lebih sedap daripada kompor gas. Selain itu, lebih tidak mudah menyesuaikan besar apinya atau besar kecil apinya. Pasalnya, kalau pakai api kompor kecil, maka sate akan lama matang. Sementara apabila menggunakan api besar, bisa membuat sate gosong dan teksturnya keras. Tetapi berdasarkan ilmunya, ada penjelasan mengenai kenapa menggunakan arang akan lebih terasa lebih enak dibandingkan menggunakan pembakar gas biasa. Hal ini karena terdapat reaksi Maillard. Reaksi Maillard ini adalah reaksi yang sangat kompleks yang dapat menghasilkan begitu banyak senyawa organik turunan yang berbeda-beda, dan reaksi ini juga merupakan rahasia mengapa daging terasa begitu enak. Jadi, selama terjadinya reaksi Maillard, karbohidrat dan asam amino akan bereaksi dengan air sebagai medium. Karena terdapat banyak sekali air dalam sepotong daging segar. Selanjutnya, suatu senyawa antar intermediate akan terbentuk dan menghasilkan ratusan produk samping yang berbeda-beda. Pada dasarnya, reaksi Maillard itu lebih kompleks dibandingkan reaksi karamelisasi. Sederhananya, contoh memanggang gula, karena asam amino pada daging akan terpecah dan memberikan suplai unsur nitrogen dan sulfur pada senyawa baru yang akan terbentuk. Selama proses memasak daging pada suhu tinggi menggunakan bara api, akan terbentuk ratusan molekul yang poten dalam meningkatkan rasa stik atau rasa satemu dan membuatnya terasa semakin enak. Dan tentunya, ada beberapa konsekuensi dari reaksi Maillard dan proses memasak menggunakan bara api yang membuat daging bakar terasa nikmat. Memasak daging pada suhu yang tinggi akan mengeringkan daging yang memungkinkan air bereaksi dengan karbohidrat dan asam amino. Inilah yang akan memicu reaksi Maillard. Inilah yang terjadi ketika kamu memasak daging di atas bara api yang panas. Hal ini juga menciptakan suatu parafrasa mengunci jus di dalam. Saat nyala bara api cukup untuk memicu terjadi reaksi pada bagian luar daging, pada umumnya panas akan kesulitan untuk menembus bagian tengah daging dan mengeringkan daging dengan sempurna. Hasil yang akan didapat adalah bagian luar daging yang sangat kaya rasa dan bagian tengah yang juicy dan lezat.